Selamat sore semua. Sore. Boleh. Kenalkan ya, nama saya Indra, ya selaku Quality Supervisor di PT TSSI. Dari QC ya, dari Quality Department ini akan sedikit menambahkan training ya terkait BIQ ya, atau BIQ ya, atau BIQ. Sebenarnya notabene semua perusahaan itu pasti ada namanya quality ya, entah itu quality line, quality ongoing ya, dan mempunyai sistem yang berbeda-beda ya. Tapi untuk sesungguhnya adalah quality itu mempunyai mindset yang sama ya, yaitu BAQ, quality, yaitu total quality untuk suatu perusahaan ya. Jadi antara satu dan yang lain itu saling terintegrasi ya, atau integrated ya, antara operator ya, QC ya, terus sampai ke finish good, terus sampai ke customer ya, semua sama, satu kesatuan ya, untuk menjaga kualitas sebuah perusahaan ya. Jadi dari customer itu pasti melihatnya adalah yang pertama adalah ketepatan delivery ya, untuk mereka. Yang kedua adalah terkait kualitas ya. Percuma kalau deliverynya tepat ya, sesuai, tapi ternyata defect atau ternyata NG ya kan, saya mereka cuma emang ada yang mau beli barang NG? Gak ada mau dong, ya kan. Kita beli motor kan, beli motor tuh, beli baru, ternyata yang kita beli rusak ya, atau ada sekret, atau produknya ada patah ya. Jadi perlu dipahami semua. Ketika kita sudah join ke sebuah perusahaan, entah itu operator, entah itu quality, entah itu warehouse, kita mempunyai mindset yang sama, itu kualitas produk yang kita jaga ya. Walaupun kalian warehouse misalkan, kalau kalian produksi atau operator, itu semua sama ya, mempunyai kualitas yang sama agar kita bisa menjaga suatu nama baik sebuah perusahaan di mata customer kita. Kalau customer kita puas, kita nambah produk, nambah job baru, otomatis kalian akan diperpanjang. Nah, otomatis kalian akan jadi lama di PT ini ya. Lama gajiannya tambah kan, gajinya jadi tiap bulan gajian kan, bisa buat makan ya, bisa buat beli apa-apa. Nah, itu salah satu. Jadi saling keterkaitan, integrated ya. Nah, kali ini saya akan membahas pertama ya terkait BAQ, lalu yang kedua adalah nanti sedikit ada penjelasan terkait NG ya, atau defect ya. Mungkin dari Tekno maupun TSSI itu semua hampir sama lah, hampir similar ya, nggak begitu jauh. Namanya NG ya berarti not good ya, barang yang tidak sesuai dengan standarnya ya. Kalau itu standar ya pasti oke ya. Jadi untuk kualitas cuma ada dua ya, yang pertama oke, yang kedua adalah NG, nggak ada namanya gini-gini. Ada namanya itu ya, ini nggak tahu apa, nggak jelas, nggak ada. Cuma ada dua adjustment ya, oke atau NG. Kalau oke ya barang kita pas, kalau NG berarti ada secondary proses ya, mau itu di rework, mau itu di sortir, mau itu di dispose atau dikasih ya. Jadi produk itu cuma ada dua adjustmentnya, itu oke atau NG. Itu pun operator nantinya sama ya, ketika nemu di operatoran di mesin megang produk cuma dua, oke atau NG. Oke masukin produk ke box oke, NG berarti produk dua. Itu aja. Artinya kita perlu namanya pemahaman suatu produk ya. Jadi ketika kalian udah tahu di lapangan, udah tahu produk, udah kalian udah punya senjata kan. Kalau kalian nggak tahu produk, kira-kira mau ngapain kalian? Nggak. Untuk QC contoh nih, QC nggak tahu produk, mau ngapain di lapangan? Nggak, mau diri doang, mau jadi patung, nggak dong, ya kan? Operator mesin, dia nggak tahu produk, mau ngapain di mesin? Latih doang, latih mesin jalan, nggak dong. Kita harus tahu produknya, tahu treatmentnya kayak apa, atau treatment atau penanganannya ya, penanganan seperti apa, harus ada finishing, Pak, harus ada namanya apa tuh secondary proses, atau ada namanya checknya dulu. Jadi sebelum kalian ke lapangan, kalian tuh tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Saya yakin lah dari semua ini kan udah pengalaman semua kan ya, bukan yang baru lulus ya, artinya udah pernah kerja, udah pernah punya tanggung jawab, pasti mindsetnya sama semua ya. Itu baru lulus kan, beda mindsetnya. Saya sekolah lulus, dan dia masih punya mindset sekolah, beda backgroundnya. Tapi kalau udah kerja, biasanya udah punya pengalaman kerja, jadi sehingga kita udah tahu tanggung jawabnya kita apa sebagai pekerja ya. Ya, built-in quality adalah kualitas produk dibangun dalam proses, bukan melalui perbaikan atau repair di akhir proses. Ya, yang pertama adalah standar mutu ya, standar yang kita buat atau kita terapkan untuk sebuah kualitas perusahaan ya. Yang artinya ini dibangun dalam suatu prosesnya, bukan ada secondary ketika keluar dari mesin output atau dari assembly itu sudah oke ya. Jadi kulturnya dan dari segi proses flow-nya itu sudah oke dan juga baik
ya, mau dari equipment-nya, ya, mau dari orangnya yang kita didik, dari standar kerjanya, ya. Jadi satu persatu itu semua sudah bagus. Nah, ini untuk sasaran pelatihan, ya. Yang pertama itu untuk mengulangi 3M ya. Ada mix, miss, dan mispat dan miss quantity. Ada yang familiar nggak sama mix, miss sama miss? Mispat sama miss quantity. Bedanya apa tau nggak? Kalau mispat jelaskan kan ya, suatu produk dalam satu wadah kondisinya itu varian berbeda, itu mix ya. Harusnya remote isinya cabai dalamnya, misalkan contohnya harusnya remote isinya laptop ya. Harusnya ini remote ada satu itu mix ya. Jadi dalam satu wadah ada yang berbeda dengan aktualnya ya. Lalu bedanya mispat dan mix quantity apa? Mispat itu sama dengan rongoten atau standarnya labelnya isinya peptoden, isinya bukan peptoden ya. Di label isinya adalah minyak, dalamannya isinya peptoden contoh tuh. Itu namanya mispat, artinya antara label identifikasi dan isinya berbeda ya. Itu mispat namanya ya. Labelnya isinya Panasonic, labelnya nih Panasonic, remote Panasonic, isinya remote Cosmos contoh gitu ya. Itu mispat berbeda. Kalau miss quantity, jadi kuantitinya yang berkurang. Kalau mispat adalah produknya yang salah atau labelnya salah. Salah semua intinya. Ya, bedanya itu. Apa ini harus dimasukkan ke dalam built-in quality? Karena ini menjadi satu-satu dalam proses produksi. Ya, produksi nanti operator juga ada namanya penataan produk, ya kan? Menyebabkan mispat bisa, menyebabkan miss quantity bisa, menyebabkan mispat juga bisa. Lalu di quality juga sama, quality nanti ada pengecekan, ada sampling yang menyebabkan nanti dia juga mispat, bisa jadi wrong content karena perselang label, contoh gitu kan ya. Jadi semua step itu bisa menyebabkan namanya 3M ya, atau mispat dan mix quantity ya. Jadi perlu paham banget namanya situasi produk dan kondisi produknya dan lingkungan kalian. Bagaimana jika memungkinkan itu lingkungan NG ya kan selaku leader. Ini nih yang faktor yang bikin saya pusing Pak, gitu kan. Pak ini harus di sini, harusnya sini dong, biar saya nggak pusing kalau gitu. Contoh nih ada penempatan pos 1, 2, 3, ini harusnya pak apa, ini jalan semua, ini bikin saya pusing kan ngomong ke leadernya, kan diem aja, saya ngomong, sampai kan Pak leader ini saya kalau begini kayaknya bikin pusing deh, bisa nggak di-improve gimana kayak digeser apa gimana contoh ya, agar menjadikan itu menjadi 3M ini gitu ya. Jadi jangan takut kalau mengenal operator itu, jangan takut ngomong, sampaikan aja yang menyebabkan kalian jadi sulit kerja atau sulit untuk berprofesi di dalam sebuah pekerjaan ya. Jadi nggak usah takut, sampaikan aja ya, agar apa, agar proses produksinya itu tetap berjalan dengan lancar dan dengan baik ya. Jangan sampai nanti, karena apa, nanti setiap produk yang kalian buat atau yang kalian cek itu ada identifikasi kalian ya. Ada namanya situ. Nanti kalau operator ada label ada ya. Namanya siapa nih? Adrian atau yang nama Adrian ada. Pronya siapa? Pronya Adrian nih. Sampai ke customer ada defect NG, kelolosan. Lalu nggak malu. Yang kedua apa? Etika kita jadi jelek ya. Terus apa? Kita jadi kualitas kita jelek. Gitu kan? Terus quality. Di mana quality bisa tahu namanya? Oh, saya kan banget cek. Saya kan berapa nama label. Oh, kata siapa? Ada di stamp quality, ada namanya di edukasi atau marking, atau yang namanya bisa di stem tuh ada namanya logonya ya, kodenya ada. Oh, A1 nanti contoh namanya, A2 siapa, stem shot kirim ke temin contoh ya, NGO siapa ngecek nih gitu kan, tahu ya. Jadi kita nggak bisa sembunyi ya, kita nggak bisa sembunyi di dalam batu, kelihatan cepat lambat pelan atau cepat ya pasti ketahuan ya. Makanya kita perlunya pentingnya kejujuran ya. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis NG ya. Di sini tuh banyak. Yang pertama ada NG dari handling, ada NG dari mesin. Mungkin yang sini pengalaman injection pasti paham lah NG mesin seperti apa, handling seperti apa. Sebenarnya NG itu nggak cuma dari mesin, tapi dari handling. Ya banyak seperti machining juga sama, ada problem dari mesinnya, lalu ada dari apanya, banyak ya penyebabnya ya. Intinya ketika kalian udah terjun ke lapangan, kalian sudah paham di sisi NG ya. Tahu nggak nih tes pabrik apa? Injection molding, terus mold maker, terus ya printing, terus cutting ada, cutting ini, hah?
Otomotif, ya bisa. Apalagi elektronik, ya itu tekno elektronik, ya apalagi. Jadi TSSI Tekno sama ya, Tekno itu elektronik, TSSI itu untuk otomotif. Ya sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau komponen otomotif dan spare part otomotif atau spare part elektronik. Ya, yang main dari produknya adalah dia injection. Ya, injection itu proses production yang menghasilkan produk-produk plastik. Ya, kalau assembling dia hanya proses perakitan. Kalau injection proses pembuatan. Ya, nanti banyak komponennya, ada komponen dari hopper, ada resin, lalu ada clamping, ada injection proses, ada robot dan lain-lain. Ya, banyak prosesnya. Itu nanti lebih detail lah ketika kalian udah masuk ke seksi masing-masing ya. Nanti sini saya sedikit menjelaskan nggak begitu banyak ya, nanti ada terkait defek-defek ya, hanya yang sering muncul aja. Nanti kalau detailnya ya di quality yang saya jelaskan, yang quality ya, nanti di quality saya jelaskan. Tapi nanti untuk detail-detailnya ya lebih jelas di defek masing-masing ya. Terus yang ketiga adalah menyadari bahwa next sponsor adalah pelanggan. Paham nggak maksudnya? Menyadari bahwa next sponsor adalah pelanggan. Artinya apa? Setiap proses kita pasti ada secondary prosesnya. Contoh produksi, injection. Setelah dia selesai produksi adalah secondnya, yaitu pengecekan QC. Ya, anggaplah QC itu adalah customer kalian. Nah, setelah QC proses, nanti ada customer lagi, namanya apa? Warehouse, ya kan, penyimpanannya. Ya, setelah warehouse apa? Nanti QC outgoing. Ya, setelah QC outgoing nanti apa? Customernya ada lagi, customer dari kita langsung. Ya, yaitu dari customer dari kita, contoh dari TSSI nanti ke Koito contoh, atau ke Temin ya contoh ya. Nah, dari Temin kemana? Ada lagi customernya, yaitu end user. Siapa? Siapa? Yang beli produk itu. Kita contoh nih, beli mobil kan, Avanza, punya Toyota ya kan. Toyota bikinnya di mana? Bikinnya di workshopnya Toyota. Dari mana barang-barangnya? Dari TSSI. TSSI siapa yang buat produk? Adrian contoh. Nah, itu. Ya, itu urutannya. Di setiap stakeholder itu pasti ada pelanggan atau ada customer. Ya, jangan kan, oh ini udah nih saya keluar nggak ngapa-ngapain, nah udah saya desain, udah finishing, udah saya sebagainya, udah. Enggak. Tapi setelah itu kan panjang urutannya itu. Ya. Kenapa kalian perlu paham? Karena itu nanti menjadi rasa tanggung jawab kita bersama. Ya. Satu jelek semua. Ya. Ketika yang lolosin satu orang, yang jelek siapa? Bukan dia doang, ya. Tapi produksi TSSI-nya, produksi teknonya, lalu dari quality TSSI-nya, ya, quality teknonya, terus apa perusahaannya, TSSI-nya, sampai ke semuanya kena. Ya, apalagi namanya waranti. Ya, waranti itu adalah klaim langsung dari marketnya. Ya, makanya perlu kita tahu namanya POS, namanya quality product. Ya, asal terjun plung ke lapangan, nggak tahu apa enggak. Gitu, oke? Nah, ini agenda pelatihan ya, banyak lah di ruang-ruang. Yang pertama adalah pengertian quality ya, lalu yang kedua apa, pengertian konsep BQ, lalu yang ketiga adalah jenis-jenis NG dan penyebabnya ya, keempat adalah dampak rekan BQ. Apa BQ? Ya betul, pokoknya lupa itu. BQ lah built-in quality ya. Yang kelima adalah sikap yang harus dimiliki operator untuk menetapkan BQ ya. Pengertian quality, apa tuh quality? Tuh, quality atau mutu atau kualitas atau QC ya. Kalau QC kan quality control. Kalau quality doang, kualitas atau quality adalah tingkat baik buruknya suatu produk atau layanan. Ya, jadi kualitas itu nggak cuma produknya aja. Ya, itu juga apa, layanannya. Ya, ketika kita ngirim paketnya lama, udah jelek kan, produk kualitasnya kan sama gitu. Ya, jadi kualitasnya nggak cuma terpaku terhadap produk, ini semua yang kita berikan kepada customer, yaitu terkait produknya, pelayanannya, ya, content delivery-nya, gitu. Semuanya. Semakin baik produk atau layanan yang kita berikan akan berdampak pada kepuasan pelanggan dan peningkatan keuntungan. Paham nggak maksudnya? Nah, ketika orang atau suatu instansi atau suatu perusahaan dapat dipercaya dengan kualitas yang bagus, potensi untuk penambahan project ya, masih ada, otomatis jadi keuntungannya bertambah. Dan apa, ketika untungnya bertambah, otomatis tidak ada namanya pengurangan, betul ya? Ada pengurangan, kalian tetap stay kerja di sini, ya kalian tetap gajian tuh UMR ya kan, gajian,
tetap buat makan di sini, tetap bisa beli jajan ya kan, beli rokok, beli apa gitu kan. Kalau kalian nggak kerja bagaimana? Nganggur. Nah itu konsepnya apa? Quality ya Pak. Gara-gara quality bisa jadi berantakan kalau kita nggak paham konsepnya. Ya, pele pengecekan masalah produk. Nah ini kira-kira oke, itu kan kira-kira oke, dan langsung aja lah. Sampailah ke Toyota, sampailah ke Daihatsu, masalah. Nah, bangkrut nggak bisa. Nama baik perusahaan, lolosan dari operator, atau dari quality, atau dari TSSI kita, itu Tekno. Ya, itulah hubungan integrasinya, integratornya. Nah, nih pengertian dan konsep BEQ. Nih, BEQ, Built in Quality, ya, adalah kualitas yang dibangun atau dibuat di dalam proses, kan melalui repair atau perbaikan di akhir proses. Paham? Ya, jadi kualitas yang dibangun atau dibuat dalam prosesnya. Setiap proses itu tergaransi pastikan oke dulu. Ya. Jadi jangan sampai ada namanya secondary proses atau ada namanya repair, lalu ada namanya rework, itu jangan. Tapi dipastikan setiap proses itu sudah pasti oke oleh kalian sendiri. Ya. Dan ada namanya potensi namanya defect, potensi NG oleh karena diri kita ya, atau oleh karena proses kita. Ya. Paham ya? Jadi kita pasti oke dulu nih. Dengan apa? Dengan ini banyak senjata. Itu pertama pengembangan produk, dengan pengadaan proses. Ya, itu yang perlu kita tahu. Kuncinya itu aja kuncinya, nggak usah jauh-jauh. Sepele ya, tapi kalau ini kita nggak paham, ya. Nah, ini konsep BAQ ya. Yang pertama adalah I itu inspektor, P itu produksi, ya. Dan S itu supplier. Jadi setiap perusahaan biasanya itu mempunyai flow proses masing-masing, ya, dari supplier masuk ke dalam receiving, ya. Kalau receiving, penerimaan, ya, receive, nerima, ya kan, receiving, penerimaan, ya, dari supplier masuk ke receiving, ya, penerimaan, terus sudah nanti ada QC incoming, ya, pengecekan produk incoming dari suatu produk yang datang dari supplier, ya, masuk ke dalam proses. Sebelum proses apa? Ada warehouse, storage material, storage dari resin ataupun cilpat, masuk dalam proses produksi. Nanti masuk ke warehouse, ya, masuk ke dalam quality outgoing, berdelivery masuk ke customer, ya. Itu urutannya itu, ya. Lalu ada P plus I. Artinya apa? Ini ada inspektor, ada production, lalu ada inspektor. Kenapa harus person 2? Nah, karena untuk kualitas itu nggak cuma hanya di quality penanggung jawabnya, ya, tapi semua yang berperan dalam suatu produksi itu tanggung jawab dari kualitas juga. Operator produksi mengerjakan produk dan bertindak juga sebagai inspektor, ya, artinya kalian juga punya skill yang sama dengan quality, ya. Bedanya adalah kalau di quality dia mobile, kalau inspektor, kalau operator dia standby di situ. Bedanya itu, ya. Operator produksi mengerjakan produk dan bertindak sebagai inspektor, yaitu sebelum produk tersebut dikirim ke next process. Jadi next processnya dari operator inspektor adalah quality process, ya. Mau di injection, mau di assembling, semua sama, ada QC proses. Ya, kalau nggak ada berarti kalau nggak ada apa? Kalau nggak, setiap perusahaan tuh ada namanya quality process, di assembling, mau di injection, tapi bisa ada namanya. Kalau nggak ada berarti apa? Hah? Berjalan. Ya, nggak jalan. Gampangnya itu nggak jalan. Itu bukan itu yang maksud. Ketika nggak ada quality proses, berarti artinya produksinya udah begitu banget. Perlu quality nggak perlu. Ngapain ada quality kalau udah ada inspektor produksi? Contoh gitu. Ya nggak. Kualitasnya nggak penting, nggak perlu. Kalau apa? Kalau udah dikasih oke dari namanya operator. Ya, makanya kalau mau nyikut orang QC gampang. Kan beli Brian sih, dia pasti nggak kerja ngapain, gak siapa lah kamu nggak kerja, ya. Kalau udah kerja produksi ngapain saya cek, kan gitu, ya, seperti begitu. Nah, salah satunya tadi kan 3M apa tadi? Yang pertama mix bar, terus mix bar, terus satu lagi nih 3M lagi, ya. Operator tidak boleh melakukan 3M, sama kan, ada 3M
3M terkait defect, 3M terkait apa? Proses. Yang pertama adalah menerima NG. Kalau dari operator, dari mesin, boleh nggak terima NG? Nggak boleh. Ya berarti harus oke. Begitu dengan quality, boleh nggak terima NG? Nggak boleh, harus oke. Siapa membuat NG? Bisa nggak operator membuat NG? Bisa. Karena apa? Karena ketidaktahuan terhadap suatu proses. Nah, harusnya ini finishing atau membuang bari ya. Ternyata nggak di finishing. NG nggak? Bikin NG, harusnya finishing, di finishing keluar, tapi apa? Nggak sesuai, terlalu dalam. Ini apa? Overcut. NG nggak? NG, karena apa? Karena orang. Ya. Terus yang M ketiga adalah meneruskan NG. Mungkin nggak mungkin. Contohnya udah tahu NG, dibiarin aja. Udah biarin aja, nanti cuma ketemu sama QC. QC nggak ketemu. Bablas. Going. Nggak ketemu juga. Sampai ke customer. Padahal kita tahu ini ada masalah. Ya, jadi nggak boleh namanya meneruskan NG. Dampak penerapan BQ. Ya. Yang pertama adalah proses kerja yang benar. Ya. Karena apa? Kita udah tahu knowledge-nya, kita udah tahu pemahamannya. Ya, ketika kita udah tahu pemahamannya suatu produk, kita pasti akan yang namanya menjaga proses kerja yang selalu benar. Ya. Proses kerja yang dilakukan sesuai dengan WI. Ya. WI yang gampang untuk urutan. Ya, urutan kerja, ya, rangkaian pekerjaan yang harus kalian kerjakan itu WI atau IK, instruksi kerja, ya, atau waktu kerja itu sama, ya, urutan kerja terus jelas, ya. Setelah ini ngapain, gitu loh, ya. Kayak orang mandi, kan mandi ngapain? Gayung nggak pakai shower ya, gini kan, pakai gayung, gini kan. Kalau mandi gitu-gitu aja gerakannya. Gitu aja ya, gitu aja kan, sama gitu sama dengan gitu aja gerakannya. Tapi kalau kita nggak tahu salah, nggak enak pakai ya. Mungkin yang biasanya langsung begini kan, ini dulu kan aneh itu kan, aneh. Sama ya, urutan kerja yang jelas dan clear ya, dan kalian harus paham setelah ini ngapain, pasti ada urutannya, ada flow-nya, ada aturannya, ada urutan kerja yang sesuai ya. Itu udah dihitung, dipertimbangkan dan diukur. Jadi ketika kalian itu tidak bisa ngikutin, lalu tidak bisa ngikutin flow prosesnya, berarti ada dua aspek. Yang pertama, perlu kita revisi WI-nya, atau kalian yang perlu kita revisi kan gitu. Ya nggak? Itu. Makanya perlu ada namanya komunikasi dengan operator, dengan leader, ya, operator dengan QC. Perlu komunikasi, jangan diem-dieman. Ya. Terus yang kedua adalah kualitas yang baik, ya. Kualitas produk atau jasa yang baik akan menciptakan kepercayaan konsumen. Tadi saya sampaikan di awal ya, ketika produknya kita kirim bagus ya pasti konsumennya senang ya. Pasti konsumennya juga percaya ke kita, ya. Lalu konsumen puas, ketika udah produknya baik, udah percaya, pasti konsumen puas dong. Ada nggak yang nggak puas? Tidak tercapainya target. Ya, jauh-jauh, kalian fokus apain? Bos ya. Nah, ternyata target pertama target kualitas, yang kedua target quantity. Ya, itu membuat orang nggak puas. Dari produksi, target quality-nya, pengecekannya lolos terus, kuantitinya nggak pernah dapat oke, ngecek barang harusnya oke, kena tangan jadi NG buang. Ya, itu sebabnya. Jadi nggak puas. Ya, terus apa? Keuntungan meningkat. Ya, tadi ya sampaikan ulang ya. Ketika semua proses itu dilakukan dengan baik, lalu hasil barangnya bagus, pasti jadi keuntungannya itu secara tidak langsung nanti akan bertambah. Gitu. Nah, sikap yang harus dimiliki operator. Ya, ini sih bukan operator aja sih, semua sih punya sikap yang sama sebenarnya. Ya, nggak operator pun, dia operator itu sebagai operator itu yang ada di injection, di produksi. Kalau di QC namanya inspektor. Kenapa inspektor? Namanya inspection, ya, inspektor. Kalau di assembling atau di injection itu namanya operator, karena dia menjalankan suatu mesin atau suatu proses produksi assembly. Ya, tapi sikap ini juga bisa diterapkan untuk semua ini, ya, nggak cuma operator. Ya, saya pun bisa pakai ini. Yang pertama adalah tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, ketika kalian salah, jangan salah-salahan. Ya, kalian di mesin 2 orang, satu megang L, satu megang
R, tahu apa LR? Nah, kiri kanan left right ya. Yang engine ternyata L kan, ngomong lah saya itu dengan R deh, bukan L, jangan dia itu yang R, jangan ya. Tapi kita koreksi kita, ya Pak, maaf saya salah, cukup ya, diperbaiki ya. Dan salah jangan nyalain orang lain ya. Pasti namanya orang mau disalahin dong, nggak mau lah, kan selalu benar ya, mana ada orang disalahin. Tapi kita memberikan yang nyata, evidence yang jelas ya. Lu bersifat proaktif ya, aktif, kan diem aja gini, udah disuruh disuruh finishing, disuruh ngerjain sesuatu, diem aja kan. Lalu ada masalah diem aja, jangan, tapi tanya apa yang kalian harus tanya kan ya. Secara nggak langsung nanti akan merubah mindset kalian ya, menambah ilmu lagi kan. Jadi ilmu itu nggak cuma dengan belajar, pengalaman pun ilmu ya. Sambil kita kerja, sambil kita nanya, sambil kita tahu apa itu prosesnya, apa itu flow proses, apa itu injection, apa itu assembling, kita jadi tahu, paham gitu. Jadi benar kata-kata orang lama tuh ya, bisa kan terbiasa ya, benar itu ya. Mungkin yang bisa bahasa Inggris nih, dia tadinya nggak lancar, tapi dia hidup di lingkungan yang ngomong Inggris dulu, lama lancar karena bisa terbiasa, karena aktif dia. Aktif nih, saya mau nanya, mau promosi diri, aktif, jadi itu bisa. Sama kalian gitu nanti di quality ya. Di quality itu banyak section ya, ada quality incoming, ada quality outgoing, ada quality proses, ada quality measurement, banyak tuh. Dan setiap section itu punyanya ilmu masing-masing ya. Bisa kalian tinggal sharing-sharing ya. Bentar, pertama juga ada bentar ya, banyak juga ilmunya. Ketika lagi setup scene ya, ada teknisi di situ lagi nyeting data, masih robot nyeting ini gimana sih gitu. Nyeting pertama tanya ya, jadi nggak cuma di buku aja. Lalu berbicara sesuai fakta dan data ya, nggak boleh kita bohong, apalagi kita kerja sama orang ya. Jujur nomor 1 ya, kalau nggak jujur apa susah percaya ya. Karena bisa aja kita bohong, bisa gampang ketika ada Andy gitu kan, namanya siapa gitu kan, nggak ngaku, bisa. Kenapa? Orang itu bukan saya, waktu ganti orang kok gitu, atau waktu jampi kan orang ini. Nah itu kan tadi kayaknya dia ada yang ngerjain gitu kan ya, tuh kayak orang lain kan pertama kan, terus apa, bohong, double tuh kan, ada datang apa ya. Kalau emang kalian benar ya udah buktikan dengan yang nyata, ada buktinya, ada evidence-nya yang jelas. Oh bangga, tadi waktu saya kan lagi jamnya gitu, bukan saya tadi pengerjaannya, saya mohon maaf, memang mungkin kontrol saya contoh ya. Terus apa, terus belajar, ini sih saling keterkaitan, saling berdampingan ya. Jika kalian kerja juga bisa juga belajar. Jadi belajar itu nggak cuma ada di sekolah. Oke, untuk NG itu cuma ada 2 ya, kalau di injection process ya. Pertama NG advance ya, yang kedua NG karena handling atau penanganan ya. Cuma ada 2 itu doang ya. Dari mesin itu, dari mesinnya yang bermasalah atau dari mulai bermasalah itu dari handling, itu dari penanganannya ya, entah itu handling operatornya, entah itu handling pergerakan dari produksi warehouse customer bisa aja kan. Jadi ada beberapa defect, ini cuma ada beberapa yang saya dasar ya. Itu defect banyak banget, total defect itu sekitar untuk injection itu sekitar ada 90-an defect yang perlu kalian ketahui, tapi nanti ini saya mau beberapa aja karena waktunya ya. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh kan. Yang pertama itu adalah NG karena mesin ya. Yang NG paling namanya najis ya, itu nggak najis ya, NG paling jijik ya, namanya injection itu ada namanya itu NG paling najis ya. NG paling malu-maluin banget kalau sampai ketemu di customer ya, itu namanya short mold ya. Short mold itu adalah produk yang memang kurang material ya, dan itu terjadi adalah di end flow. Itu end flow adalah material akhir dari suatu bentuk produk ya. Kan material nih diinjekkan full gitu kan, ini material masuk set produk kan gitu kan. Nah ini akhirnya kan, itu yang pasti potensi short mold, yaitu area yang paling jauh dari gate itu gerbang ya, atau
pintu masuknya material. Ya, itu gate kan. Ini gate contoh ya, ini gate mana paling jauhnya? Oh sini. Inilah nanti potensi short mall paling besar karena itu jauh dari gate finish atau jauh dari masuknya material. Ya, dan itulah NG paling najis yang ada di injection. NG paling jijik, ya. Kalau sampai kelolosan paling malu itu, ya. Itu NG short mall itu NG paling najis, paling ketemu di customer. Udah maluin pelambon. Karena apa? Pasti itu terjadi, ya. Karena apa? Kita yang jadi terjadi. Cuma bagaimana produk itu tidak terkirim ke customer, ya. Banyak penyebabnya ya kalau dari mesin ya tadi kalau penyebabnya kalau short mall pertama adalah jumlah material yang masuk dalam mall itu kurang ya, atau mungkin tekanannya kurang, settingannya kurang, ya itu yang teknikal lah ya. Lalu temperatur material terlalu rendah ya, injeksinya rendah, efeknya short mall ya. Yang penting kalian tahu bentuknya, nanti saya ada foto-fotonya sini ya. Ini detail-detailnya ya. Lalu yang dua ada flash ya. Flash itu apa? Flash kalau di stamping itu bari, ya maksudnya bari. Kalau di plastik itu flash itu adalah lebih material, ya harus begini, dia muncul tuh keluar tuh ada flash, ada kayak lebih material. Nah itu biasanya terjadi di area pertemuan insert atau ini kan atas nih bawah ya, di AC kan ada gap kan. Sama begitu juga di assembly di mall ada gapnya. Nah gap ini ketika settingannya tidak sesuai dia akan lebar kan, itu yang di flash. Kalau flash apa? Di finishing ya. Kalau di finishing ada potensi NG lagi, handling apa kira-kira? Overcut karena dia overcutting. Lalu apa lagi? Remain trimming. Sisa materialnya ya, sisa barinya itu menempel pada produk. Jadi ketika ada NG flash, ada nanti kemungkinan NG, ada remain trimming, ada overcut. Hanya perlu hati-hati finishingnya. Gampang ya berikannya ya. Flash nih, finishing jadi nanti overcut. Jadi apa? Remain trimming. Gampang. Ya. Terus ada sink mark ya. Sink mark itu gampangnya adalah lesung pipi. Ya. Ini ada miosung nggak? Ada ya? Nggak ada yang imut ya. Pak Heru terusnya Pak Heru. Lihatin nggak? Lihatin. Nggak lesungnya? Oh nggak ada juga, tinggal lucu sama. Ya, kalau lihat terusnya itu persis dan lesung pipi, cuy gitu. Itu adalah sink mark, ya. Sink mark, ya. Lesung pipi, tuh berarti kan. Pokoknya kalau lihat produk ada lesung pipinya, sink mark. Kalau panjang tuh dented, beda. Tapi kalau bentuknya harusnya rata, ada gizi, gitu kan? Teguran gini. Di surface produk itu namanya sink mark. Gitu. Lalu ada namanya silver, ya belum. Silver itu bercak putih, ya. Kayak kalau logika gini loh, kayak bekas susu ya yang di baju itu. Nanti kalau di produk tuh karena putih itu nyebar gitu. Nah itu silver. Nah saya kasih fotonya. Ya ada whiteland sama-sama putih, bedanya bukan silver. Silver itu dia nyebar, whiteland itu dia garis. Kalau dia garis lurus set gitu, NG putih garis whiteland. Kalau nyebar berarti silver. Tuh. Terus ada namanya flow mark, ya flow apa berarti? Aliran, ya. Terjadi karena apa? Aliran material ngeplak gitu, ya. Gampangnya kalau bayangin nih kayak kita pakai baju putih gitu kan. Terus dalamannya hitam ngeplak gitu. Nah, ini bedanya material, ya. Jadi ada teplak. Kalau di foto nggak kelihatan kalau aktual. Kalau di sampel nih contoh short mall tuh. Tuh kurang material, ya. Itu yang diberi najis tuh sampai kirim customer, ya. Nggak full, pasti nggak sesuai produknya. Tapi hati-hati. Karena produk itu kadang ada yang shopnya bagus kayak produk asli, ya. Jadi shopnya itu nggak kelihatan kayak shop mall, kayak produk asli gitu. Makanya perlu hati-hati pengecekan itu, ya. Dan terjadi pasti di area end flow atau area akhir dari material atau area dari terjauh dari gate.
Nah yang tengah nih, itu yang flash tuh, lebihan material. Ini harus di finishing atau diperbaikin, ya, jadi repair ya. Nah ini kalau finishnya nggak benar jadi overcut, nyepluk gini kan. Overcut apa efeknya ketika di assembling? Kira-kira apa kira-kira? Kalau flash kan, overcut, ada overcut terus di assembling. Blok posisi. Satu nggak presisi, yang kedua nge-gap. Pokoknya harus oke, ya. Terus apa jadinya? Remain trimming, ya. Terus gimana caranya biar nggak remain trimming? Ini ada flash, flashnya nggak bisa benerin di mesin, terus di finishing. Efeknya remain trimming. Nah, remain trimming gimana biar nggak jadi NG? Tiup, ya. Ketika ada ini, ada produk flash finishing, ada remain trimmingnya, ditiup, itu bukan pakai mulut, tiupnya bukan, tapi pakai namanya air gun cleaning. Biar apa? Biar hilang remain trimmingnya. Lalu ketika hilang, kemana terbangnya? Nggak tahu kan? Nah, di blowing, di blowing atau di apa namanya? Di air gun itu di areanya, nanti areanya ada airnya bawahnya, ya ada tempatnya di blowing. Jatuh kan ke air, ke mana-mana kan, dan nggak bikin efek NG panjang, ya kan? Itu urutannya. Ya, jadi kita harus jalan logikanya ketika ini ya, ketika finishing ternyata bikin NG, bisa bikin NG. Perlu remain trimming, di remain trimming dibersihin, bikin NG apa? Break material masuk ke dalam, oke. Jadi NG, lo gimana biar nggak NG lagi? Tempatkan sesuai, lalu bawahnya ada penampungannya, kasih air, masih air biar dia nggak terbang, ini kan ringan, nah ini hilang, gitu ya. Lalu ini simak, nah simak memang nggak begitu kelihatan di foto, ya itu kita ada, bukan tapi nggak kelihatan sih, harusnya hasil aslinya ya, karena susah kalau lihat di foto. Ya pokoknya kalau udah langsung pipi itulah simak. Nih, ini silver, nih, ini bercak, ya kan? Nih, ini bercak nih. Lalu ini garis lurus, red line, garis putih, gitu kan? Ini ada flow mark nih, kayak neplak gitu tuh, kayak flow aliran material. Iya. Nih, tadi NG karena handling ya. Pertama dirty, dua overcut, spread, lalu get long. Ya, dirty. Kenapa dirty handling? Karena dirty itu nggak cuma adalah itu nggak apa dirty. Dirty apa? Atau nggak? Kotor, ya. Kotor artinya banyak aspeknya, ya. Bisa dirty dari debu, di kotor debu, bisa dirty karena tangan, injer mark, gitu kan? Kita kotor, gini kan? Masuk kodak, ngapain sarung tangan, dirty. Ya, jadi itulah salah satu penyebab jadi handling itu dirty. Ya, lalu ada overcut, tadinya bilang, karena ada finishing, nggak benar finishingnya di overcut. Ya, itu ada scratch. Ya, operator dan quality dilarang memakai namanya satu, jam tangan, kedua, cincin, yang ketiga, kuku panjang, lalu apa lagi, gelang, ya, dan wajib memakai sarung tangan. Karena apa? Aspek tersebutlah yang menyebabkan itu menjadi sekret. Walaupun saya bilang nggak kena kok, Pak, nggak kena gitu kan. Padahal kita nggak pernah tahu. Kuku panjang nggak boleh, ya, karena banyak produk sensitif, apalagi produk lens, ya, atau mika lampu, itu mudah banget sekret, ya. Lu get long, tahu get long kenapa jadi handling? Apa nggak get long apa? Get long itu tadi yang saya sampaikan ya, benar gerbang, tapi dia adalah pintu atau jalur keluarnya material. Harusnya dia harusnya dipotong, dia nggak dipotong. Di get long itu handling, jadi contohnya, ya. Nih contohnya nih, engine-nya nih ya, dirty, ini dirty debu. Apa bisa dirty karena manusia? Karena ketika di packing, operatornya nggak nutup dengan baik polybag-nya atau penutupnya, buka aja tuh, dibiarin kan, biarin masuk ke warehouse, disimpan 3 bulan, kan, baru kirim. Jadi apa? Dirty. Terusnya overcut yang saya bilang tuh, tweak itu kan, kayak tweak itu, overcut. Terus get long, tuh, harusnya dipotong tuh, nggak dipotong tuh. Keluar material, jadi get long.
Tuh yang sebelah spread, tuh goresan ya. Kalau handling itu sifatnya itu bisa semua area ya, nggak ada nilai pastinya. Tapi bisa di semua area tuh bisa ya. Kalau handling, nggak cuma satu posisi. Jadi kalau shop mall, jadi itu aja areanya ya. Kalau secret itu sebenarnya nggak boleh ada toleransinya. Masa boleh secret? Nggak boleh dong. Tapi kalau defect scene itu ada limitnya. Ya, karena ketika proses project, proses set trial itu, ini nggak bisa oke. Ada guideline-nya memang hari ini, diajukanlah ke customer, di-improve lah, jadi namanya limit. Ya, itu boleh. Tapi kalau secret itu nggak boleh. Ya, dimanapun boleh, kecuali memang itu intermittent, ya, atau memang ini udah nggak bisa. Karena contoh udah pemakaian polybag-nya atau pemakaian partisnya udah pakai itu di sononya. Di customer itu pakai ini, efeknya secret, nah, itu ada limitnya secret. Ya, bisa jadi limit karena apa? Proses handlingnya yang memang nggak mungkin ada secret. Bukan. Untuk pengajuan nanti Windows-nya adalah quality assurance ya, nanti ya banyak areanya bisa semua defect bisa diajukan ya. Masuk shop mall bisa diajukan jika areanya tidak terlihat. Jadi nanti produk ada beberapa kategori ya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu yang terlihat sekali oleh user atau customer, kelas B mungkin yang intermittent, kelas C itu kelas 3 itu nggak kelihatan sama sekali sama user. Contoh nih kayak kasih ngapain gamenya bahkan kelihatan kan, mungkin bisa shop mall diajukan karena nggak function ya. Jadi semua defect itu bisa diajukan sebenarnya ya, tinggal nanti proposalnya seperti apa dari customer. Oke, untuk training hari ini terima kasih ya, selamat sore.